Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang masuk ke kalkulus 2. Di sini kita membahas terkait awalnya kita akan membahas integral tentu. Kenapa kita membahas integral tentu? Karena supaya kita bisa tahu motivasinya dulu belajar integral itu apa dan awal mula integral itu seperti apa. Nah, di situ awalnya dari integral tentu. Kemudian barulah kita integral tak tentu. Tapi kemarin di pendahuluan kita sudah sempat singgung terkait integral tak tentu yang sudah kita pelajari waktu SMA ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke integral tentu. Nah, yang pertama kita nanti akan mengenal notasi sigma, tapi sebelumnya kita berbicara motivasinya ya. Nah, kalau misalkan dulu turunan itu motivasinya karena perlu garis tangan. Kita ingin mencari garis tangan atau kemiringan dari suatu garis singgung. Nah, disitulah muncul konsep turunan. Kemudian untuk integral tentu, dia motivasi awalnya adalah mencari luas daerah. Nah, luas daerah dari bawah kurva. Nah, seperti ini. Jadi yang warna kuning ini di sini luas daerah yang ingin dicari. Itulah awal mula kenapa belajar integral tentu. Oke. Nah, langkah untuk mencari luasnya, ini untuk mendekati luasnya berapa seperti itu, masih aproksimasi aja, belum yang nilai tepatnya, adalah caranya kita bagi daerah R, ya, daerah R menjadi N buah persegi panjang. Oke, daerah R tadi yang di bawah kurva itu tadi ya, dan dibatasi oleh sumbu X. Nah, di situ kita bagi, kalau di sini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. Ya, dibagi menjadi 4 buah persegi panjang. Kemudian kita hitung masing-masing persegi panjang. Jumlahkan luas dari N buah persegi panjang yang awal tadi. Nah, ini kan N buah. Kemudian untuk aproksimasinya yang lebih bagus, pendekatan yang lebih bagus, kemudian N-nya kita hitung untuk N menuju tak hingga. Berarti kita hitung limit N menuju tak hingga. Jadi semakin banyak N-nya nanti akan semakin rapi, semakin kecil, dan semakin nilainya menuju yang tepat. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh, kita sepertinya perlu mengingat kembali notasi sigma. Di sini sigma I mulai dari 1 sampai N. Dari AI itu berarti I-nya berangkat dari 1. Berarti A1. Nah, sigma itu artinya adalah jumlah ya. Berarti tambah I-nya 1 sudah jalan sekarang. Setelah 1, 2. Berarti A2. Ditambah setelah 2, 3. A3. Ditambah seterusnya sampai berhenti di N. Berarti ditambah AN. Oke, contohnya berarti di sini sigma I mulai dari 1 sampai 5 dari I kuadrat. Berarti I-nya mulai dari 1. 1 kuadrat. Oke, ditambah 1 sudah jalan, sekarang 2. Berarti ditambah 2 kuadrat. Ditambah 3 kuadrat, 4 kuadrat, sampai berhenti di 5 kuadrat. Oke, kemudian contoh lainnya sigma. Nah, di sini tidak harus I, di sini boleh J, boleh K, boleh huruf yang lainnya. Contohnya sigma J mulai dari 1 sampai 3 dari J plus 4 kuadrat. Oke, berarti yang kita ganti adalah J-nya. Oke, yang pertama 1, berarti 1 tambah 4 kuadrat. Ditambah J-nya 1 sudah, sekarang 2. 2 tambah 4 kuadrat. Oke, tambah berhenti di 3. 3 tambah 4 kuadrat. Oke, kemudian bagaimana kalau misalkan tidak ada I sama J-nya? Jadi integral I mulai dari 1 sampai 4 dari 7.
Nah, di sini kan tidak ada I-nya ya. Berarti ya sudah. Tinggal sama dengan untuk I-nya 1, 7, ya tetap 7. Untuk I-nya 2, berarti 7, ya tetap 7 juga. Dan seterusnya. Berarti kita menjumlahkan 7 sebanyak I1, I2, I3, I4. Berarti 4 kali. 7 tambah 7 tambah 7. Ya, seperti itu. Kalau misal tidak ada I, J ataupun K-nya. Seperti itu. Ya. Nah, di sini ada teorema yang untuk mempermudah kita. Misalkan K itu konstanta, maka sigma I mulai dari 1 sampai N dari K sama dengan N dikali K. Sama seperti tadi ya, sigma I mulai dari 1 sampai berapa tadi? 4 ya. Dari K-nya tadi 7 ya, berarti 4 kali 7. Oke, kemudian sigma I mulai dari 1 sampai N, K kali AI. Nah, di sini ada AI-nya ya. AI-nya berarti perlu kita hitung dulu menggunakan sigmanya. Tapi untuk K-nya dia bisa ke depan. Jadi perkalian skalar K-nya bisa ke depan ya. Berarti K kali sigma I mulai dari 1 sampai N dari AI. Nah, kemudian untuk penjumlahan, begitu juga dengan pengurangan, ini sigmanya bisa masuk satu persatu. Berarti artinya sigma awalnya AI ditambah BI, di sini berarti kita bisa hitung satu persatu. Sigma AI ditambah, ini sigma BI ya. Ini juga sigma BI. Oke, sigma AI ditambah sigma BI, yang bawah juga sigma AI dikurangi sigma BI. Oke, selanjutnya rumus jumlah yang beberapa rumus khusus ya. Di sini contohnya, ini yang sering muncul nantinya, sigma I mulai dari 1 sampai N dari I. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai berhenti di N. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ini merupakan deret aritmatika ya. Deret aritmatika dengan suku awalnya 1, kemudian bedanya juga 1. Sehingga kita bisa menggunakan SN ya, sehingga kita ketemu N dikali N plus 1 bagi 2. Nah, yang ini mudah. Kemudian yang berikutnya, sigma I mulai dari 1 sampai N dari I kuadrat. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan N kuadrat. Di sini bisa dicari juga sebenarnya ya. Nah, di sini saya langsung berikan saja untuk menghemat waktu. Untuk yang bagi ingin tahu nanti ya silakan dieksplor lagi ya, kenapa bisa seperti ini. Oke, nah di sini berarti N dikali N plus 1 tambah dikali 2N plus 1 dibagi 6. Oke, kemudian untuk I pangkat 3, oke, berarti 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 sampai dengan N pangkat 3. Di sini rumusnya ternyata bisa disederhanakan menjadi N dikali N plus 1 bagi 2, kemudian dikuadratkan. Oke, untuk I pangkat 4, 1 pangkat 4 tambah 2 pangkat 4 sampai dengan N pangkat 4. Di sini dia mirip seperti yang pangkat 2, cuma belakangnya dikali dengan 3N kuadrat tambah 3N tambah 1, kemudian dibagi dengan 30. Oke, ya itu nanti bisa sambil dilihat saja, sambil mengerjakan nanti. Oke, contohnya penggunaannya seperti apa? Tentukan rumus dari sigma I sama dengan 1 sampai N dari I-1 dikali I-3. Nah, dari sini berdasarkan teorema yang awal tadi, kelinearan dari sigma, dan rumus khususnya, kita bisa peroleh bahwa ini kita kalikan pelangi dulu ya, sehingga kita akan peroleh I kuadrat dikurangi 4I tambah 3. Kemudian berdasarkan sifat yang kelinearan tadi, kalau ada penjumlahan dan pengurangan, sigmanya bisa masuk satu persatu dulu ya. Berarti sigma I kuadrat dikurangi 4I, 4-nya bisa keluar di sini. Jadi 4 kali sigma I. Kemudian ditambah
sigma 3. Nah, dari sini sigma I kuadrat tadi rumusnya adalah N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 6. Kemudian untuk sigma I, nah sigma I saja dia jadi N kali N plus 1 per 2. Kemudian untuk yang sigma konstan, nah konstanta seperti ini berarti tinggal dikali dengan N saja. Oke, kemudian kita sederhanakan. Semuanya kita samakan penyebutnya jadi 6 ya. Karena sama-sama punya N, oke. Karena sama-sama ada N-nya semua, N-nya kita keluarkan. Ya. Kemudian 6-nya juga kita keluarkan setelah disamakan penyebut maksudnya ya. Jadi kita punya tinggal yang N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1, ini hasilnya 2N kuadrat ditambah 3N ditambah 1. Oke. Kemudian dikurangi dengan 4 kali N plus 1. Karena N-nya tadi sudah diambil 1 ya kan. Berarti tinggal 4 kali N, 4N dikurangi 4. Nah, tadi karena disamakan penyebut, berarti ini kan jadi per 6, berarti harus dikali 3. Oke, berarti 4 kali 3 dapatlah negatif 12. N dikurangi 12. Kemudian ini 3N. N-nya diambil ke depan. Oke, jadi tinggal 3 saja. Kemudian ini kan 3 per 1. Samakan penyebut berarti dikali 6. Oke, berarti 3 kali 6, 18. Oke, kemudian ini menjadi N per 6 dikali 2N kuadrat, 3N dikurangi 12N, min 9N, 1 dikurangi 12 tambah 18. Ya, plus 7. Nah, akhirnya kita bisa mendapatkan rumus yang lebih sederhana di sini. Nah, harapannya seperti itu nanti penggunaannya. Oke, selanjutnya kita akan berbicara luas daerah. Yang tadi sudah ada langkahnya, sekarang kita coba bagaimana menerapkan langkahnya tersebut. Misalkan R ini dari kata region ya, atau artinya daerah. R adalah daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, dan garis X sama dengan 2. Oke, Y sama dengan X kuadrat yang garis kuning ini. Kemudian sumbu X yang bawah, jelas ya. Dan garis X sama dengan 2 adalah garis tegak putus-putus warna biru muda ini. Oke, nah jadi kita ingin mencari luas daerah yang warna kuning ya. Oke, selanjutnya caranya kita ikuti langkah-langkahnya seperti tadi. Oke ya, jelas dari gambar tadi, R itu untuk X-nya dibatasi mulai dari 0 sampai dengan 2. Atau berada pada interval tutup 0 sampai 2. Nah, interval tutup ini akan kita bagi. Nah, akan kita partisi. Partisi itu sama saja dengan membagi ya. Membagi menjadi N buah subinterval ya dengan panjang yang sama, yaitu kita tulis delta X. Delta X panjang yang sama berarti ya tinggal panjang intervalnya yaitu 2 dikurangi 0 ya, dibagi dengan N. Karena kita akan mempartisi menjadi N buah subinterval. Jadi 2 tadi dibagi dengan N. Oke, sehingga kita punya di sini X0-nya itu sama dengan 0. Kemudian kurang dari X1, X1 kurang dari X2, dan seterusnya sampai dengan Xn, di mana Xn-nya itu 2. Karena kita berbicara 0 sampai 2. Nah, dengan di sini bisa kita peroleh X0-nya 0 ya. Kemudian X1-nya, X1 di sini sama dengan X0 ditambah delta X. Ya kan? Karena X0 ditambah dengan jaraknya antara X0 dan X1, yaitu delta X. Oke, di sini delta X-nya adalah
2 per N. Ini tadi ya, 2 per N. Sehingga 0 ditambah 2 per N, ya 2 per N. Kemudian X2 berarti X1 ditambah delta X. Berarti X1 tadi adalah 2 per N, delta X-nya 2 per N. Jadi kita punya 4 per N ya, atau kita tuliskan saja dalam bentuk 2 dikali 2 per N. Gitu. Kemudian X3. Dengan cara serupa, dia itu X2 ditambah delta X. X2-nya adalah 2 kali 2 per N, delta X-nya 2 per N. Sehingga 2 per N-nya nanti jadi ada 3. Jadi 3 kali 2 per N. Dari sini X1, X2, X3 bisa kita simpulkan bahwa XI ini adalah I dikali 2 per N. Yaitu jadinya adalah 2I per N. Kemudian berhenti sampai dengan XN. XN-nya adalah rumusnya sama, berarti N dikali 2 per N. Yaitu sama saja dengan yang ini ya. 2N per N, N-nya coret, sehingga kita punya 2. Oke, cocok ya. X0-nya 0, XN-nya 2. Oke. Nah, dari sini yang paling penting adalah XI-nya. Ini adalah yang paling pentingnya nanti. Oke, dan ini nilainya 2I per N. Kita gunakan untuk yang selanjutnya. Di sini kita bisa lihat. Oke, untuk interval XI-1 sampai dengan XI, misalkan persegi panjang memiliki alas delta X dan tinggi Fxi-1. Ya, contohnya ya. Contohnya misalkan berarti ini X0, ini X1, ini X2, X3, X4, X5. Nah, misalkan kita pilih yang gampang aja, misalkan I-nya itu 5 gitu ya. I-nya 5 berarti kita bicara intervalnya adalah X4 sampai dengan X5 ya. Interval tutup X4, X5. Nah, itu yang ini ya. Nah, alasnya ini adalah delta X, ya kan? Ini delta X. Kemudian tingginya, oke, tingginya yang ini ya, yaitu lurusnya X4. Lurusnya X4. Nah, di sini. Nah, di sini berarti dia Fx4. Nah, artinya dia Fxi-1 ya. Itu artinya tadi, tingginya Fxi-1. Kita pakai X4-nya masuk ke sini. Oke, sehingga sekarang kita hitung luas dari masing-masing persegi panjang. Sehingga kita akan punya luas dari XI, oke ya, X1, X2, X3, X4, X5. Di sini adalah Fxi-1 dikali dengan delta X. Oke. Nah, kemudian kita hitung jumlahnya. Jumlah dari N buah persegi panjang yang sudah kita bentuk tadi. Nah, dari sini kita akan peroleh luas dari Rn, yaitu daerah R yang dipartisi menjadi N buah persegi panjang. Oke. Di sini dia adalah sigma I mulai dari 1 sampai N dari LXI, yaitu jumlah luas dari persegi panjang XI. Nah, di sini berarti kita masukkan rumusnya tadi. Fxi-1 dikali delta X. Oke, berarti kalau I-nya 1, 1 min 1, 0 ya. Berarti F0 kali delta X, F1 kali delta X, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa Fxi dikali delta X, oke, kita masukkan ke rumusnya tadi. Kita punya Fx sama dengan X kuadrat. Berarti kalau kita Fxi berarti sama dengan
XI kuadrat. XI-nya tadi adalah 2I per N. Berarti 2I per N kuadrat. Nah, di sini kurang kuadrat ya. 2I per N kuadrat dikali 2 per N. Oke, 2I kuadrat berarti 4I kuadrat. 4I kuadrat kali 2, dapatlah 8I kuadrat. N kuadrat dikali N, berarti N pangkat 3. Oke, kemudian tinggal kita masukkan ke yang sudah kita jabarkan tadi. Berarti 8 per N pangkat 3 dikali 0. Ya, sesuai dengan rumusnya yang di sini. Tinggal masukkan I-nya 0. Berarti 8 per N pangkat 3, I-nya kita ganti 0. Kemudian yang di sini I-nya 1, berarti ya kita ganti 1. Dan seterusnya sampai berhenti di N-1. Berarti kita masukkan N-1. Semuanya memiliki 8 per N pangkat 3, berarti 8 per N pangkat 3-nya kita keluarkan saja. Sehingga tinggal 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dan seterusnya sampai N-1 kuadrat. Nah, di sini 0-nya kan sudah tidak perlu dianggap. Jadi di sini 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai dengan N-1 kuadrat. Oke, nah di sini N-1 kuadrat jumlah N-1 buah bilangan yang dikuadratkan itu kuat. Nah, di sini berarti cara ngitungnya sama seperti yang tadi. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai dengan N kuadrat. Ini tadi rumusnya sama dengan, dia akan sama dengan N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6. Nah, sedangkan kalau misalkan di sini N-nya berhenti sampai dengan N-1 saja, berarti N yang awalnya di sini kita ganti dengan N-1. Jadi kita akan punya N-1 dikali dengan N-1 ditambah 1 dikali dengan 2 kali N-1 tambah 1 per 6. Oke, sesuai dengan yang di sini ya. Itulah asal muasalnya. Jadi N-nya yang di sini kita ganti dengan N-1. N-1 ini, N-nya kita ganti dengan N-1. Oke, kemudian, terlalu cepat. Nah, di sini hasilnya kita akan memperoleh 8 per 6. Tadi punya per 6 ya, 6-nya keluar. Jadi 8 per 6, N pangkat 3. Kemudian yang di dalam kurung kita sederhanakan jadi N-1. Tadi kan N-1 plus 1 jadinya N saja dikali 2N-1. Oke, karena perkalian berarti di sini bisa disederhanakan. Oke, jadi pangkat 2. Kemudian ini 8 sama 6-nya jadi 4 per 3 dibagi 2 ya. Kemudian jadilah tinggal 4 per 3, N kuadratnya masuk ke dalam kurung. Di sini kita kali pelangi. Oke, N-1 kali 2N-1, 2N kuadrat min 3N plus 1. Oke, kemudian dibagi dengan yang N kuadrat ini tadi. Oke, kemudian kita bagi 1 per 1. 2N kuadrat dibagi N kuadrat. Oke, N kuadratnya bisa coret ya, tinggal 2. Kemudian dikurangi 3N per N kuadrat. N-nya bisa dicoret 1, jadi tinggal 3 per N, ditambah 1 per N kuadrat. Kemudian kalau sudah kita kalikan secara distributif. Oke, 4 per 3 kali 2, jadinya 8 per 3, dikurangi 4 per 3 kali 3 per N, 3-nya coret, tinggal 4 per N. Kemudian 4 per 3 kali 1 per N kuadrat, jadi 4 per 3 N kuadrat. Nah, kita sudah mempunyai untuk jumlah partisi sebanyak N buah. Nah, sekarang supaya kita memperoleh pendekatan yang lebih baik atau aproksimasi yang lebih baik, N-nya kita buat menuju tak hingga. Sehingga luas daerah R ini adalah limit N menuju tak hingga dari
ini kurang ya. Harusnya ada sigma di sini ya. Sigma yang tadi I mulai dari 1 sampai N, Fxi-1 kali delta X. Nah, tadi hasilnya adalah yang 8/3 ini. Jadi, untuk N menuju tak hingga berarti 4 per tak hingga ini 0 ya. Ini jadi 0, ini jadi 0, sehingga sisanya tinggal 8/3. Jadi, luas daerah yang dimaksud tadi adalah 8/3. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi ketika partisinya kita jadikan lebih banyak N-nya, jadi lebih baik pendekatannya. Jadi lebih sedikit daerah yang terbuang ini, yang masih kosong jadi lebih sedikit, apalagi kalau lebih kecil lagi. Jadi hampir penuh semuanya. Apalagi kalau N-nya menuju tak hingga, sudah pas. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke integral tentu. Nah, ceritanya di sini dulu Newton dan Leibniz telah mendefinisikan integral tentu pada awal pendefinisiannya. Namun yang memberikan definisi modern yang sekarang kita pelajari itu adalah Riemann, yaitu George Friedrich Bernhard Riemann. Oke. Oleh karena itu kita akan belajar jumlah Riemann terlebih dahulu. Nah, misalkan F ini adalah fungsi yang terdefinisi pada selang tutup A, B. Oke, fungsi dapat bernilai positif atau negatif. Oke, di sini fungsinya bebas, bisa positif, bisa negatif, dan tidak harus kontinu, nggak harus nyambung ya. Oke, yang penting fungsinya terdefinisi pada interval tutup A, B. Itu saja. Oke, selanjutnya, misalkan partisi P membagi interval A, B menjadi N buah subinterval seperti tadi. Kita bagi menjadi N buah subinterval, tapi di sini bedanya adalah tidak harus sama panjang. Kalau tadi kan kita bagi menjadi N buah subinterval yang panjangnya sama. Sekarang nggak harus. Oke, jadi bebas. Nah, kemudian yang penting di sini dia berarti A ini adalah X0-nya ya kan? Oke, kurang dari X1, kurang dari X2, dan seterusnya sampai Xn yang sama dengan B. Kemudian kita misalkan delta Xi ini adalah Xi dikurangi Xi-1. Ya, Xi dikurangi X sebelumnya, gitu ya. Oke, kenapa kita ada delta Xi? Karena sekarang kita jaraknya atau panjangnya sudah beda-beda. Nggak harus sama, makanya kita tulis sebagai delta Xi. Oke, kemudian pada setiap subinterval, mulai dari Xi-1 sampai Xi, kita pilih satu titik, yaitu kita sebut Xi bar secara acak. Nah, titik ini kita sebut sebagai titik sampel. Oke. Nah, kemudian jumlah Riemann untuk F terhadap partisi P, berarti dia kita tulis dengan RP. Oke ya. Ini P-nya dari partisinya. Oke, berarti dia jumlah sigma I1 sampai N dari Fxi bar, oke ya, yang dimasukkan adalah titik sampelnya tadi yang kita pilih secara acak di antara Xi-1 sampai Xi, kemudian dikali dengan delta Xi. Oke, contohnya, bukan contoh, ini ilustrasinya. Misalkan N-nya ini sampai 12 ya. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, di sini X0 sampai X1 jaraknya bisa dilihat kurang lebih seperti ini. Nah, tapi bisa juga dilihat X yang cukup terlihat jelas adalah X10 sampai X11, dia cukup pendek ya jaraknya. Nah, ini berarti delta X1, ini delta X11 ya. Nah, di sini ukurannya bisa beda-beda. Kemudian yang perlu dicermati juga titik sampelnya. Berarti kita pilih satu titik di tengah-tengah sini, bebas posisinya dekat dari X0 atau jauh dari X0. Nah, ini yang menjadi titik sampelnya. Oke. Begitu pula di sini ya kan, yang warnanya hijau ini bisa juga sangat dekat dengan titik batasnya, itu enggak ada masalah. Nah, inilah yang dimaksud dengan jumlah Riemann. Tapi nanti ke depannya kita akan
menuliskannya lebih terstruktur ya, karena masih awal untuk mempelajarinya. Oke. Nah, di sini kita misalkan part P itu partisi pada selang tutup A, P dan norm P, oke ya, berarti di sini kayak mutlak tapi garisnya 2, double, disebut norm P yaitu panjang subinterval terpanjang. Oke ya. Berarti panjang subinterval terpanjang itu seperti apa? Contohnya adalah yang tadi di sini kita pilih yang subintervalnya panjangnya terpanjang. Oke. Berarti ini segini, mungkin jaraknya berapa? XI sampai X2 sepertinya lebih besar, berarti kita ambil yang ini. Oke, adakah yang lebih besar? Oh, ada, sepertinya X6 ke X7. Berarti norm P-nya adalah ini, jaraknya kita hitung. Berarti X7 dikurangi X6. Oke, itu contoh untuk norm P-nya. Nah, di sini bisa kita lihat, kita akan bicara definisi dulu. F fungsi yang terdefinisi pada selang tutup A, B. Jika limit norm P menuju 0, oke ya, dari sigma I mulai dari 1 sampai N dari F XI bar sampai dengan dikali dengan delta XI, ada, oke, siapa yang ada? Nilai limitnya ada, maksudnya itu. Nilai limitnya ada, maka dikatakan bahwa fungsi F dapat diintegralkan pada selang tutup A, B. Oke, lebih lanjut, di sini yang lebih rincinya. Oke, integral A sampai B dari Fx dx ini sama dengan limit norm P menuju 0 dari sigma Fxi kali delta Xi. Nah, bentuk ini disebut sebagai integral tentu atau integral Riemann. Oke, jadi seperti itu. Di sini definisi fungsi yang dapat diintegralkan dan integral tentu itu sendiri definisinya seperti ini. Jadi yang kita tahu dulu integral A sampai B Fx dx itu ternyata definisinya adalah seperti ini. Dia limit normnya menuju 0 dari jumlah dari segitiga persegi panjang yang kita partisi tadi, ya kan? Berapa n buah persegi panjang yang kita hitung. Oke, catatannya di sini perhatikan bahwa integral A sampai B Fx dx menyatakan luas daerah antara kurva Y sama dengan Fx dan sumbu X pada interval A sampai B. Oke, karena luas tidak mungkin bernilai negatif, maka di sini kita tahu bahwa integral A sampai B Fx dx ini adalah luas yang bagian atas dikurangi luas yang bagian bawah. Oke, berarti ini dan ini adalah luas yang atas dan ini adalah luas yang bawah. Oke. Nah, integral ternyata dia menjumlahkan semuanya. Oke. Di sini kan berarti nilainya positif, ini positif gitu ya. Kemudian kalau integral yang di bagian bawah ini menjadi negatif. Seperti itu. Oke. Nah, catatan lagi di sini, misalkan f fungsi yang terdefinisi pada selang tutup A, B, integral A sampai A, oke, berarti A sampai A sendiri, berarti ya nggak ada daerahnya kan, berarti luasnya 0. Kemudian integral A sampai B Fx dx itu sama saja dengan negatif dari integral B sampai A. Batasnya kita balik. B-nya jadi di bawah, A-nya jadi di atas. Oke, jadi muncul negatifnya. Oke, kemudian kita punya teorema. Jika F terbatas pada selang tutup A, B dan kontinu kecuali pada berhingga titik, maka F dapat diintegralkan pada selang tutup A, B. Terbatas itu artinya apa? Artinya
dia nilainya tidak menuju tak hingga. Oke, contohnya yang grafiknya seperti ini. Nah, kayak gini, pada selang ini dia terbatas. Nah, contoh yang tidak terbatas adalah yang mungkin ini, apa ini, 1/x², ya. Kalau misalkan kita ambil batasnya sini, nah di bagian ini kan mulai dari min 1 sampai 1, ketika dia mendekati 0, dia kan nilainya menuju tak hingga. Artinya dia tidak memiliki batas. Jadi ada kemungkinan bahwa fungsi 1/x² ini tidak dapat diintegralkan. Nah, itu tapi kita perlu cek lebih lanjut. Oke, selanjutnya di sini lebih khususnya jika f continue pada seluruh a, b, oke ya, maka f dapat diintegralkan. Oke, jadi fungsi yang nyambung-nyambung saja seperti itu pasti dapat diintegralkan. Kalau yang ini tadi kan dia terputus ya kan? Terputusnya di bagian ini. Dia tidak nyambung. Karena dia tidak kontinu, ada kemungkinan bahwa dia tidak dapat diintegralkan. Seperti itu. Tapi ada kemungkinan juga dapat diintegralkan. Oke. Oke, selanjutnya catatannya fungsi berikut adalah fungsi yang dapat diintegralkan pada selang tutup A, B. Yaitu polinom, sinus kosinus sama rasional di mana pembuat nol dari penyebutnya tidak ada di selang tersebut. Oke, kenapa kok ini jelas dapat diintegralkan? Karena dulu waktu kita kalkulus 1, kita tahu bahwa fungsi polinom, sinus kosinus, dan rasional pokok yang pembuat nol penyebutnya nggak ada, mereka jelas fungsi kontinu. Karena kontinu maka mereka dapat diintegralkan. Oke, nah sekarang kita akan belajar untuk menghitung integral tentu, tapi tidak dengan mengintegralkan seperti waktu SMA. Jadi kita belajar menggunakan definisi yang tadi kita pelajari. Oke, contohnya integral negatif 4 sampai 2 dari negatif X plus 4 dx. Oke, berarti intervalnya kita partisi dulu. Supaya mudah, intervalnya kita partisi sama panjang, seperti yang awal tadi. Jadi di sini kita delta X-nya adalah berarti 2 dikurangi negatif 4. Oke, berarti 6/n. Ini adalah panjang partisinya. Kemudian pada setiap subinterval xi-1 sampai dengan xi, ya, kita pilih titik sampelnya itu adalah xi itu sendiri. Oke ya, titik ujungnya, titik akhirnya itu adalah titik sampelnya supaya mudah. Oke, sehingga kita peroleh x0-nya sama dengan 4 ya. X1-nya berarti x0 ditambah delta x. Berarti negatif 4 tambah 6/n. Kemudian x2 berarti x1 ditambah delta x. X1-nya min 4 plus 6/n ditambah delta x. Berarti 6/n-nya ada 2. Berarti negatif 4 tambah 2 kali 6/n. Oke, kita generate sehingga kita bisa peroleh xi. Berarti xi-nya sama dengan negatif 4 dikali i kali delta x. Oke, negatif 4 ditambah i kali delta x. Jadi kita akan peroleh negatif 4 ditambah 6i/n. Oke, begitu pula dengan xn-nya kita peroleh negatif 4 kali negatif 4 ditambah n kali delta x. Berarti negatif 4 ditambah n kali 6/n, n-nya coret, berarti negatif 4 tambah 6, 2. Cocok. Oke, nah sekali lagi di sini yang penting sebenarnya adalah yang bagian xi-nya. Oke, negatif 4 ditambah 6i/n. Kemudian kita rumuskan bentuk umumnya fxi ya. Fxi berarti di sini dia adalah negatif xi plus 4. Negatif xi berarti kita masukkan xi-nya tadi, yang ini. Kemudian kita kalikan negatif, jadinya negatif kali negatif 4, positif 4. Positif 4 tambah 4, kita peroleh 8.
Negatif kali positif, negatif, berarti negatif 6I per N. Oke, kemudian kita hitung jumlah Riemann-nya, karena yang kita perlukan sudah punya semua. Jadi jumlah Riemann-nya, sigma I mulai dari 1 sampai N, Fxi bar dikali delta Xi. Nah, di sini kita punya tadi Xi barnya adalah Xi, berarti di sini Fxi, delta Xi-nya, karena tadi intervalnya kita bagi menjadi N buah subinterval sama panjang, berarti Xi, delta Xi ya delta X tadi yang kita hitung di awal, yaitu 6 per N. Oke, tinggal kita masukkan, berarti 8 dikurangi yang di sini tadi ya. Masukkan di sini, 8 dikurangi 6I per N, dikali dengan 6 per N. Oke, kita kalikan secara distributif dulu, berarti 48 per N dikurangi 6I, 36I per N kuadrat. Kemudian berdasarkan sifatnya sigma, sigmanya masuk satu per satu ya. Berarti sigma 48 per N dikurangi sigma 36I per N kuadrat. Kemudian di sini tinggal kita sederhanakan. Karena 48 per N nggak ada I-nya, berarti kita anggap dia sebagai konstanta di sini. Berarti dia bisa keluar ke depan. Oke, jadi di sini meninggalkan yang di dalam adalah cuma 1. Berarti sigma I mulai dari 1 sampai N dari 1. Kemudian begitu pula dengan yang 36I per N kuadrat, yang di dalam tinggal yang ada I-nya saja. 36 per N kuadrat kita anggap sebagai konstanta di sini. Atau sebagai koefisien dari I. Jadi bisa keluar. Oke, tinggal kita hitung sigma 1. Sigma 1 berarti ya N. 1 kali N. Kemudian sigma I berarti yang 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan N. Berarti dia N dikali N plus 1 per 2. Oke, ini coret. Tinggal 48. Kemudian ini karena perkalian, N-nya bisa dicoret 1. Kemudian ini tinggal 36 bisa coret sama 2, jadi 18. Jadi 18 N plus 18 dibagi N. Nah, 18N bagi N dikurangi 18 dibagi N. Oke, secara distributif lagi ya. Kemudian ini sederhanakan, jadi 48 kurangi 18 dikurangi 18 per N. Sama dengan 48 kurangi 18, 30 dikurangi 18 per N. Oke, inilah jumlah Riemann-nya. Sekarang partisinya yang tadi kan membagi sama besar. Nah, kalau misalkan norm P, berarti norm P-nya sama aja. Norm P-nya ya yang 6 per N tadi. Nah, itu tadi kita jadikan mendekati 0. Artinya apa? Kalau norm P-nya mendekati 0 atau menuju 0, hal ini ekivalen dengan N-nya menuju tak hingga. Kenapa? Karena kita pengennya 6 per N tadi. 6 per N tadi kan panjang partisinya ya. Ini menuju 0. Supaya 0 berarti N-nya harus sangat besar. Berarti N-nya menuju tak hingga. Berarti di sini kita bisa peroleh integral min 4 sampai 2 min X plus 4 dx dia sama dengan limit N menuju tak hingga dari jumlah Riemann-nya tadi. Berarti limit N menuju tak hingga dari 30 min 18 per N. Oke, karena N menuju tak hingga 18 per N ini 0 ya. Berarti sama dengan 30. Nah, inilah nilai dari integralnya. Seperti itu. Ya, kita belajar konsep dasar dulu. Nanti kalau sudah oke, kita masuk ke integral tak tentu dan teknik pengintegralannya. Oke, nah ini bisa digunakan sebagai latihan ya. Nanti mungkin caranya kalau misalkan butuh referensi lebih bisa lihat di buku Purcell ya, di kalkulus. Di sini ini X kuadrat min 1, bentuknya sederhana nanti. Silakan gunakan rumus khusus dan sifat dari notasi sigma. Ini juga sama seperti contoh yang tadi. Nah, yang ini, oke, saya ingatkan ini adalah fungsi floor. Ya, floor itu artinya berarti dia sama dengan bilangan
bulat, positif, enggak positif. Bilangan bulat terkecil, oke, yang kurang dari sama dengan X. Oke, yang kurang dari sama dengan X. Nah, ini sudah kita pelajari dulu waktu kalkulus 1 kalau tidak salah ya. Ini saran saya gunakan geometrinya atau grafik fungsinya, digambar dulu, kemudian coba kalian analisa seperti tadi, luas di bawah grafik fungsi yang dibatasi oleh grafik dan sumbu X itu berapa. Oke, kalau digambar ini nanti akan mudah. Cuma itu saja saran saya untuk yang nomor 3. Nomor 1 dan 2 caranya seperti tadi. Oke, silakan mencoba. Ini latihan bukan tugas. Jadi suka-suka saja. Oke, jadi cukup sampai sini dulu. Silakan dipahami terlebih dahulu. Oke, sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.